semua, senang sekali bisa menyapa kalian semua di podcast RGUG yang ke-7. Kenalin, nama saya Nisla Nadia dari bidang kemandirian dan kewirausahaan. Dan rekan saya, kenalin, nama saya Cici Putri dari bidang hal hubungan antar lembaga. Di sini kita akan memulai podcast yang bertema 4 tema. Yang pertama, santri berwirausaha. Yang kedua, cara santri memulai wirausaha. Yang ketiga, strategi mengelola usaha santri. Dan yang keempat, agar sukses berwirausaha. Langsung saja kepada pemateri pertama oleh Nisa. Oh iya. Gitu. Alhamdulillah tuh. Nah di sini kita akan menanyakan seputar pertanyaannya kepada Kak Abe. Kak Abe boleh perkenalan dulu. Ya, halo, saya juga sebagai ownernya Shop Legend, Garaman Shop Legend dan Hijaz. Nama saya Andri Abe, Andri anak baik. Gitu. Ya, saya sebagai pemilik dari perusahaan yang saya sebutkan tadi, yaitu ada 3. Dan satu perusahaan saya lagi yaitu System Building. Saya sebagai kontraktor rumah bangunan. Ya, seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan pertama Kak Abe. Boleh. Apa saja persiapan Kak Abe sewaktu berbisnis? Persiapannya Ya. memulai. Yang dipersiapkan adalah mental dulu, jadi bukan modal uang, yaitu modal keinginan, kemauan untuk berbisnis. Yang selanjutnya, Abe kenapa berbisnis? Ya melihat lingkungan, situasi diri, situasi orang tua, situasi sosial. Karena dulu Abe butuh uang, keluarga butuh uang, dan sosial juga butuh dibantu. Jadi akhirnya Abe terjun ke dunia bisnis. Karena apa? Ya kita juga pada tahu lah, kalau kita menjadi seorang karyawan, batasan mendapat uang itu yang terbatas lah, misalkan gaji UMR. Tapi kalau saya sebagai ownernya, pemilik perusahaannya, tentunya saya akan mendapatkan profit dari usaha saya. Tentunya akan lebih besar daripada seorang karyawan, apalagi dengan banyak karyawan. Nah itulah muncullah sebuah cita-cita menginisiasi aku menjadi pengusaha. Nah pada intinya saya teringat oleh seorang ustadz, ya guru kalian juga, Ustadz Oki, nanya bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah Abe memulai bisnis itu dulu karena ingin banyak manfaatnya. Kalau Abe menjadi pebisnis, Abe banyak karyawan, apalagi ribuan orang yang bergantung secara syariatnya kepada perusahaan Abe. Tetap hakikatnya dari Allah, ya, maka bukan 1000 orang saja. Kalau 1000 yang karyawannya itu ada yang ngurus orang tuanya, ada yang ngurus istri anak-anaknya, nyekolahin anaknya, ngebantu tetangganya, keluarganya. Masya Allah, berapa ribu orang yang terbantukan dari satu perusahaan saja. Seperti itu. Gitu. Karena persiapan Kak Abe waktu berbisnis yang pertama mental, gimana kalau pas kita lagi berwirausaha malah menemukan kegagalan, gimana sih cara mengatasinya? Ya, kalau pebisnis tidak gagal itu bohong. Ya, tidak ada satupun pebisnis di alam dunia ini yang tidak pernah merasakan gagal. Dan gagalnya itu orang-orang yang menjadi sukses itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin bisa ratusan kali. Ya lihat, Thomas Alva Edison di 999 kali masih gagal untuk membuat sebuah lampu. Tapi alhamdulillah di 1000 kali percobaannya akhirnya berhasil membuat lampu. Jadi pada intinya, kalau kita menemui kegagalan, jangan berhenti dan menyerah. Karena buah-buah sedikit lagi, selangkah lagi, kesuksesan itu, keberhasilan itu bisa kita raih. Jadi jangan menyerah lagi. Ya, habiskan aja masa gagalnya. Ya, nikmati. Pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun masalah yang Allah bebankan kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi apapun masalahnya, kita sanggup melewati. Jadi pebisnisnya mentalnya harus strong. Iya. Ya. Terus apa lagi? Kapan sih sebaiknya santri memulai bisnis itu Kak Abe? Kalau memulai itu memang karena santri, jihad terbaiknya seorang santri itu adalah sebagai seorang pelajar, ya, sebagai orang yang mencari ilmu. Sebaik-baiknya pelajar itu jihadnya adalah mencari ilmu sebaik-baiknya. Kalau ada keinginan untuk menjadi pengusaha,
sah-sah saja, boleh-boleh saja memulai. Karena apa? Melihat lingkungan, ya Allah, karena saya mah bekal juga cuma 500 dari rumah ke sini, jajan juga nggak cukup, orang tua pas-pasan, keluarga adik-adik juga butuh sekolah ke depannya, saya nggak mau ngerepotin lagi orang tua, gimana caranya saya bisa sekolah, tapi saya punya uang sendiri. Nah, mulai bisa. Nah, sekarang kan dagang lebih fleksibel dengan dunia digital saat ini ya. Ada Shopee, ada grup WA, ada Facebook, ada apapun itu kita bisa jualan. Dan sekarang santri nggak usah mikirin gimana ya modal uang, enggak. Garmen Shop Legend, Hijaz Official, Shop Legend bisa ngebantu santri-santri Pamengpeuk berjualan tanpa modal. Nanti kita bantu barangnya, kita ajarin cara berdagangnya loh, tanpa modal dan tanpa mengganggu belajar loh. Enak kan? Ya, tanpa mengganggu belajar. Ya, jadi belajar harus fokus belajar. Beres belajar, beres kegiatan, luangkan waktu cuma 2 jam, sejam bisa jualan. Itu taktiknya, strateginya nanti Abah ajarkannya di part selanjutnya. Seperti itu. Ngasih applause dulu dong buat Caranya KB memasarkan bisnis KB itu gimana sih? Pertama dari 2011 ya, awal-awal mulai itu hanya bermodalkan 72.500. 67.500. 67.500 itu sisa saya habis resign dari PT Alimatex dulu ya. Sisa uangnya segitu, saya beliin apa sih? Flyer, pamflet hitam putih, 1 rim. Nah, setiap keluar sekolah, bubaran sekolah SMA, SMP, AB masarin flyernya, kalau mau bikin jaket, kaos, kemeja ke aku ya. Di sana tulisannya terima pesanan bikin kaos, kemeja, jaket. Waktu itu aku juga belum punya mesin, teman-teman, nggak punya mesin satupun. Ya, tapi karena Ade punya rekanan, teman silaturahmi kan Ade ya. Jadi ketika Ade dapat orderan ya Ade kesanain. Awalnya seperti dulu, bertahap dulu kayak Ade nanti kalau pengen jualan kan nggak usah langsung punya perusahaan sendiri, produksi sendiri, repot. Waktunya nggak bakal kewaktuan. Bisa kerjasama dulu sama Ade, sama perusahaan Ade seperti itu. Awal-awal mulai seperti itu Ade. Ya. Langsung saja kepada tema berikutnya, tema ketiga sama tema. Oke, masih semangat Abe? Semangat. Insya Allah. Ya. Pertanyaannya, kalau boleh tahu bagaimana sih Abe strategi cara santri mengelola usaha? Oke, ya tadi dilanjut ya. Kalau zaman dulu awal offline usaha AB, kalau sekarang kan sudah online. AB bikin kemitraan, banyak tim dari tiap wilayah provinsi di Indonesia yang bermitra dengan Shop Legend, dengan Hijaz. Mereka jualan produk kita. Ada juga kita jualan lewat marketplace, lewat Facebook, Ads ya, IG dan lain sebagainya. Banyak lah karena ini sekarang zamannya zaman digitalisasi ya, 5.0 kayak katanya Jerok ya, gini mau jero-jeroan ya, seperti itu. Jadi sekarang mah harus mengikuti zaman, antum kamu di umur dunia antum ya, itu seperti itu. Jadi masalah dunia kalian lebih mengetahui. Jadi proses seperti apa zaman sekarang kita ikuti. Yang penting tidak melanggar ketentuan yang syar'i ya, jangan melanggar syariat Islam. Yang penting halal caranya, ikuti seperti itu. Untuk para santri caranya seperti apa, memulainya seperti apa, ya lihat buku-buku tentang biografi pengusaha yang sukses, baik muslim ataupun non muslim seperti apa. Apalagi ada non muslim loh yang menyebutkan bahwa kalau pengen sukses dalam berbisnis ada di buku 13 behavior, 13 karakter yang wajib dimiliki oleh para pembisnis. Yang pertama mereka menyebutkan talk straight. Maksudnya apa? Berbicara jujur. Itu kunci pertama. Jujur brutal, kata Abi. Jujur, nggak ada kebohongan. Rasulullah SAW ya menjadi orang yang dikenal dan menjadi orang yang dapat dipercayakan kejujurannya. Akhirnya banyak orang-orang Quraisy yang menitipkan barangnya untuk didagangkan oleh Rasul. Kenapa? Saya percaya ke Muhammad mah belum jadi nabi ini. Ya, saya percaya kepada Muhammad mah ya dengan kejujuran, integritas, kredibilitas diri kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mempertemukan dengan orang-orang yang akan bermitra dengan kita. Makanya jadi orang yang jujur.
awalnya seperti itu. Satu, baca buku. Selanjutnya jangan mengganggu sekolah, belajar. Nanti udah pulang sekolah atau udah maghrib, udah beres isya, itu bisa. Atau sore kalau nggak ada kegiatan udah asar, posting, share produk-produk yang dikerjasamakan sama Hijaz, sama Shop Legend misalnya. Posting, barangkali ada yang minat mau beli jas hujan atau produk Shop Legend, mau bikin ini ke aku ya, aku sebagai marketingnya Shop Legend ini bisa share. Cul, yang kayak ayo nge-WA, kali balas gitu kan. Nah, AB ada yang pesen, langsung aku ke AB, ke admin aja ya, ke CS. Teh, ini ada yang pesennya, alhamdulillah, ke aku ada yang pesen 1000 pieces, kaos, alhamdulillah. Itu kan oke, harganya dari kita segini ya, buat kamu dapat satu piecesnya misalkan 10.000 atau 5.000. Lumayan, buat 5 juta, 10 juta harganya dari setiap postingan. Yang satu pieces ordernya terima, lumayan, tapi tidak mengganggu pelajaran. Jadi di luar jam belajar cuman posting udah, nanti juga ada yang WA, mau bikin apa ke aku aja ya, mau beli jas hujan ke aku aja ya. Nanti kalian jadi dropship atau reseller ya, jadi nggak usah bingung. Nanti jadi dropship gimana caranya? Udah ada yang order, langsung di save ordernya, siapa ini transfer dulu yang order ya. Setelah itu teh adik-adik kirim ke admin di sini, ini ada yang order jas hujan dikirim ke Papua. Nah kita dari sini dikirim dari Shop Legend, dari toko sebenarnya Ceisa, dari toko Ceisa kiriman ke Papua untuk OPM, Operasi Papua Merdeka misalkan ya, untuk perang misalkan ya, ini bercandanya ya, dikirim dari Hijaz ke sana atas nama toko ini, walaupun dikirimnya jadi Shop, karena untuk menjaga nama baik toko Ceisa. Adaptasi ya, AB kan sama penggiat media sosial juga, pasti yang FYP itu bakal muncul ya. Jadi FYP yang muncul di handphone kita tergantung kebiasaan kita. Kalau lihat handphone AB yang muncul itu pasti tentang garmen, tentang building, pembangunan, tentang motor, tentang hobi kesukaan ya. Maka jangan ngeklik hal-hal yang berbau sara ya, pornografi, hati-hati yang seperti itu. Di sini nanti FYP, HP-nya penuh dengan hal-hal yang buruk ya, seperti itu. Ya, jadi ada media sosial akhirnya tahu perkembangan zaman sekarang seperti apa. Oh, jualan yang ramai itu sekarang TikTok Shop. Oh, TikTok Shop itu sekarang ditutup. Oh, berarti harus alih ke marketplace. Oh, dagang teh banyak cara, ada di WA group, ada di website, ada offline, ada apa, banyak cara. Jadi dia harus mulai ya, harus terus berkembang. Perang zaman dahulu Islam dengan kaum kafir ya, panah ya, pedang, tomat. Sekarang udah pakai mortir, bedialnya AK-47. Masa kita mau main pedang ya nih, nyerang, bari takbir, Allahu Akbar, ditembakkan, ya nggak tembus. Ya bukan apa-apa. Jadi banyak yang maunya yang bingung kebal, jangan seperti itu lah. Ya Rasulullah aja ketika perang udah kababut mah giginya patah. Itu secara manusiawi gitu kan. Ya makanya kita harus berkembang. Akhirnya kita juga harus mulai dengan teknologi seperti itu. Bikin Islam itu kamu udah jarak jauh yang bisa menjangkau Mars itu. Ya nanti jalan-jalannya MTS ini nih 3, bukan ke Gunung Singa atau apa ya, ke gunung di bulan atau seperti itu. Strategi apa yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang? Oke, kita tahu Indomie. Indomie itu dari masa ke masa tetap Indomie seleraku, gitu kan. Daripada bercanda, bercanda nggak bakal lama, yang viral-viral dikit nggak bakal lama. Dulu contoh ya, es kepal apa? Milo. Terus apa lagi, cawu-cawu pisang kayak gitu, bertahan lama nggak? Nggak bertahan. Terus boba-bobaan nggak bertahan lama, karena viralnya sejenak saja. Tapi makanan-makanan khas kayak Indomie, ya mereka udah maju loh. Tapi mereka distribusi channelnya luar biasa, sampai di pegunungan-pegunungan. Kalau pengen makan pasti adanya Indomie. Distribusi channelnya, offline-nya, online-nya, iklan di TV-nya ada, di media sosialnya juga ada, di YouTube juga ngelewat ada Indomie. Mereka kemana aja mayat iklan. Belum distribusi channel secara offline, flyer, tuh nggak? Oh, billboard di mana-mana itu ada.
ada. Itu mereka untuk bertahan lama terus iklan meskipun sudah terkenal. Jangan sampai karena udah terkenal udahlah kita udah terkenal nggak usah iklan, enggak. Karena perkembangan orang itu maju dan orang itu berubah-ubah dari masa ke masa. Ngerti nggak? Dulu masa-masa sebelum ade-ade, AB tiap ketemu pengen foto bareng sama AB. Masa anak-anak dulu terkenal AB ya. Ya kalau sekarang kan ya paling kayak minta foto napas di akhir-akhir. Seperti itu. Jadi makanya tiap orang itu masanya berbeda. Generasi papa mama kalian dan generasi sekarang masih berbeda. Makanya harus dipus dengan iklan diingetin. Ngerti nggak? Tetap pemasaran melalui. Tetap zaman dulu suka terhadap sesuatu produk. Zaman adik-adik belum tentu suka kepada produk itu karena masanya berbeda. Makanya apa yang harus dilakukan oleh pengusaha? Iklan, mengenalkan, merubah mindset. Jika AB nanti Oktober ini akan mengadakan acara hijaz, bagi-bagi jas hujan untuk guru-guru ngaji di seluruh pelosok negeri. 5.000 pieces, 5.000 pieces loh, karena bakal musim hujan ya November itu. Jadi banyak guru ngaji yang gajinya cuma 100.000, 150.000 sebulannya. Kasihan kan, pengen jas hujan, mau ngajar kehujanan, nggak punya jas hujan. Nah, AB support nih, Hijaz bakal ngeluarin jas hujan sebanyak 5.000 pieces. Ya, itu deh. Menurut AAB, Ya. pencapaian apa sih yang bikin AAB itu jadi bangga? Pencapaiannya adalah low profile AAB dari dulu belum punya banyak harta sampai sekarang alhamdulillah dikasih harta yang berlebih dari sebelumnya. Sikap sifat AAB hampir sama kayak dulu, selalu menerima tamu, menerima teman, biasa aja, kenal dengan teman lama, selalu tetap berbuat baik pada teman-teman lama ya. Pada Ustaz Taufik itu sobat dari dulu ya yang mengajarkan banyak ilmu ke AAB lupa kepada beliau. Jadi nggak ada yang berubah. Dan kebanggaan selanjutnya adalah ketika AAB sadar bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini bahwa untuk menyempurnakan akhlak. Betul nggak? Yang ilmu itu ada, tapi menyempurnakan akhlak dengan ilmu. Betul nggak? Akhlak dulu. Dari hasil ngaji AAB, ilmu yang didapat yang paling utama adalah akhlak AAB yang nggak sombong, ya, nggak merendahkan orang lain, nggak menjelekan orang lain, gitu kan, selalu bersih hati. Kebanggaannya itu akhlak AAB bisa terjaga meskipun AAB ada cengok-cengok di wajah, dari dikit manusia punya karakter masing-masing. Umar bin Khattab gayanya beda dalam memimpinnya, Abu Bakar beda, Ali, Utsman itu beda semuanya ya. Tapi tadi dicari ke Rasul karena karakter seseorang Chelsea dengan India beda, karakter orangnya beda. Islam baik sudah itu satu tuh ngarana emang ada podcast yang udah Syria. Jadi beda-beda karakternya. Itu masalah karakter nggak bisa paksakan harus kieu, nggak bisa. Yang ngomong AB harus seperti Pak Jokowi nggak bisa. AB mah gini gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting akhlak. Yang keduanya adalah ketika AB menjadikan sebuah mindset dalam diri bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menunaikan, menegakkan syariat Islam. Ya, syariat Islam. Syariat Islam adalah orang yang memiliki keimanan yang tebal dan ketakwaan. Yang setiap harinya mengamalkan amal-amal soleh. Alhamdulillah setelah menjadi pengusaha sudah AB enggak sholat, bayar malaikat catat muhade yang membayar akan sholat tetap ya ke Baitullah diusahakan, alhamdulillah sudah gitu kan, sudah ibadah sama keluarga ke Baitullah gitu. Saum jalan, zakat jalan, infak jalan. Ya ada pengusaha yang belum sukses kalau hanya masih bisa berzakat. Zakat kewajiban itu yang harus dikeluarkan, ini harus tambah infak. Itu kan kebanggaan, bisa mengarahkan istri, anak-anak ketika azan berkumandang sholat ke masjid. Itu kan si ibu di rumah, anak-anak kalau subuh kajian digandong buah abe, ya yang kecil ayo digandong dari 2 tahun baru dibawa ke masjid. Itu kan menjadi sosok ayah, ya sosok suami yang baik bagi istri dan anak-anaknya, menjadi suri tauladan kebaikan karyawan, sahabat dan itu yang menjadi kebanggaan. Kalau masalah AB punya kendaraan, punya
harta kebun tanah gitu kan, itu mah bonus dari Allah gitu ya. Memang AB juga harus memanfaatkannya menjadi sebuah ladang pahala. Kalau ada mobil itu kan menjadi self reward ya, menyuguhkan diri sendiri lah. AB suka mobil sport gitu kan ya, mobil yang untuk ke gunung atau motor, suka yang motoran ya, bebas dengan keinginan AB, selama AB juga tidak merendahkan mobil orang lain, tidak merendahkan motor orang lain. Nah, ini mah AB suka pakai motor ini, suka pakai mobil ini, ada sunroofan, bisa keluar, bisa nolol gitu kan. Seperti itu kan bukan sombong dilihatin gitu kan ya. Ini kan kesukaan deh, hobinya di sana. Orang yang hobi suka ngurus manuk tahu, tiap hari kan di video manuk kurang suara nangis bisa ya suaraan cik manawi 100. Nah, itu kan kebanggaan. Ada yang punya produk atau punya bangga dengan produk yang ada bikin. Misalkan ada bisa bikin produk seblak terenak di dunia, di posting, dilihat seblak aku paling enak, coba sokol saya. Itu kan bangga, dosa nggak? Nah, AB suka resep posting mobil, posting motor, AB suka. Nah, yang bukan sombong itu membanggakan, harus tahu artinya. Seseorang yang lagi usaha, pengen sukses itu gimana caranya? Jangan pernah melupakan Allah dalam hal apapun, termasuk dalam bidang usaha ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Kuncinya itu ya, menyembah Allah tapi la tusyriku, jangan musyrik kepada Allah. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk beribadah padanya, azan Allahu akbar, Allahu akbar, azan ya. Jangan pernah terus kita dengan keasikan main gamenya, simpan HP kita langsung berangkat untuk sholat. Bisi apa? Bisi musyrik nantinya, karena kelalaian kita. Karena musyrik itu adalah ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Jangan sampai ini menjadi kekuatan yang mengalahkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gadget kita teh. Jadi lalu syrik, hati-hati ya, jangan melalaikan, akhirnya Anda bisa musyrik. Jadi beribadahlah pada Allah secara apa. Dan keduanya, birrul walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah kita muliakan, kita berbuat baik sebaik-baiknya kepada ayah, ibu kita, insya Allah Allah bakal ridho. Jadi ketika kita dalam usaha dengan teknik-teknik bisnis kita, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang masih sekarang usaha tapi usahanya sulit, banyak gagal, banyak kerugian, buah-buah Allah nggak bermasalah, ke orang tuanya juga bermasalah. Kalau yang sudah punya istri, buah-buah ke istrinya juga nggak baik. Ya, karena impak terbaik seorang suami adalah kepada istrinya. Makanya sayangi agama Allah Islam, sayangi kedua orang tua, sayangi istri, anak-anak, beres. Hubungan itu beres, usaha kita akan dilancarkan oleh Allah. Teknik kita, strategi bisnis kita akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Itu fungsinya, ya seperti itu. Intinya, jadikan Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lainnya akan engkau dapati, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Boleh gak Abe kasih nasihat sama motivasi buat orang yang pengen usaha? Oke. Ya, saling menasehati dalam kebaikan ya, memotivasi dalam kebaikan buat teman-teman semuanya. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, nggak tahu 7, nggak tahu 9, lupa lagi teh. Sahabat yang dijamin masuk surga itu tanpa hisab adalah para pengusaha, para pebisnis. Bilang saja saya Abe sebagai pencinta Abdurrahman bin Auf, sekali perang dia menginfakkan hartanya kalau dihitung-hitung dengan rupiah 2 triliun. Ya Rasulullah, ini 2 triliun, ini kambing, ini domba untuk persediaan makan, ini unta, ini kuda, ini alat perang untuk berperang. Setelah itu dia tidak pergi lantas ke pasar, habis pada dagang dan terus kasihan artos, enggak. Tapi aku juga ikut berperang bersamamu ya Rasulullah, itu luar biasa. Jadi berjihad bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta dan jiwa. Ya, itu afdol, jihad paling afdol. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab, itu juga harus jadi motivasi. Aku juga harus pengen lah masuk surga tanpa hisab ya.
Jadi nanti kalau nyari AAB itu ada di surga Firdaus, di komplek Alungan Homer dan susu bersama bidadari. Kalau nyari AAB ya, nanti ada di sana insya Allah. Ya seperti itu. Jadi sampai Abdurrahman bin Auf itu teman-teman pas mautnya meninggal wafatnya itu dalam tubuhnya itu ada tapak itu bekas ya, bekas perang Uhud, bekas perang Badar, bekas perang ada 21 bekas yang ke tombak, ke panah, ke kadek lah sudah nama gitu kan ya. Oh makanya selain hartanya jiwanya dia berikan untuk agama, makanya masuk surganya tanpa hisab. Manfaatnya banyak buat Islam. Lantas kita yang pengen masuk surga tanpa hisab sudah melakukan apa untuk agama Islam? Gitu saja dari AAB Pak. Pokoknya mah jadikan Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lain akan engkau dapati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gitu ya. Alhamdulillah podcast kali ini telah selesai. Terima kasih kepada AB yang telah menyempatkan podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Niswa dan juga terima kasih kepada kawan-kawan dari staf RGUG yang sudah terlibat dalam program ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Baik teman-teman, podcast hari ini kita tutup. Insya Allah kita lanjut di podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih ya Abe, saya dan Niswa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ditutup dengan doa.